untuk masyarakat awam ataupun semua yang divaksinasi termasuk nakes itu ada beberapa kriteria. Satu, berusia 18 sampai 59 tahun. Usia produktif ya berarti ya? Ya. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Cuy, acak cus. Ya, halo. Akhirnya kita syuting lagi. Yes, khususnya POV ya. POV, Karena sudah betul. setelah sekian lama setelah saya keluar dari Cameo. Oh, Ini akhirnya kan kita masih urus. Oh iya, Surat-surat keluar dan masuk pertukaran pemain nggak ya. ada. Udah ada anggota baru. Anggota baru. Selamat datang di Cameo Perjuangan ya. Sudah bersama dengan Mbak Rima juga. Jadi komplit banget ya di sini ya. Yes. Ada Mbak Rima juga sebagai perwakilan dari Ibu-ibu rumah tangga ya. Ibu-ibu rumah tangga seluruh Indonesia ya. Gitu. IIRTI. IRTI. Ibu rumah tangga IIRTSI. SI. Gitu. Iya, benar. Iya, nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ikatan ibu rumah tangga Indonesia nggak ada. Iya. Gitu. Nah, ini pas banget karena kita mau bahas soal yang bakal jadi solusi nih. Yes, dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang gue butuh tahu karena kan semenjak masuk masa pandemi ini banyak hal-hal yang sudah tidak gue lakukan lagi. Seperti gue tidak banyak lagi nonton berita. Sama. Iya kan? Benar. Karena gue mau detox diri gue untuk satu hal yang jadi gue manage, gue filter apa yang masuk ke dalam diri gue karena kayaknya penting banget untuk gue tuh bahagia gitu. Oke. Nah, jadi ya efek buruknya adalah gue bener-bener nggak tahu sama sekali Ya, itu. Beritanya ada apa aja? Gue nggak tahu angka sekarang, gue nggak tahu tiap harinya berapa apa segala macam. Gue memutuskan untuk tidak pengen tahu. Tapi ini hal yang gue pengen tahu banget dan kayaknya gue butuh tahu sih soal vaksin. Soal vaksin. Betul. Untuk itu pas banget nih kita kedatangan. Nggak kedatangan sih. Bukan dong, memang sudah bersama dengan kita. Dihadirkan di konten ini ya. Betul. Bersama kita secara virtual. Siapakah dia, Bang? Kita sambut Dr. Dirga. Wow. Nama panjangnya Dr. Dirgahayu Republik Indonesia. Bukan. Mohon maaf. Bercanda dokter, bercanda. Dokter Dirga ini kayak orang Korea ya? Kenapa emang, Bang? Itu mukanya tuh ganteng banget. Oh, Jadi ini kalau opa dibuka ya, opa. Iya, buka opa. maskernya bukan Dokter Dirga ini. Siapa? Namdosan nih kayaknya. Namdosan nih. Penamdosan. Namdosan nih. Anyong. Halo dokter. Dokter, gimana? Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Tapi dokter mohon maaf. Itu yang sanitizer-nya mau habis itu cuci tangan. Isi lagi dong. Nggak perlu dong. Apa? Iya, udah biarin aja. Oh, nggak perlu ya? Biarin aja. Ngapain Nggak takutnya dikomenin? lupa. Dikomenin. Nah, dokter. Ya. Ini kan di sini juga udah ada Mbak Rima. Jadi ini kita merepresent dari segala, mungkin bisa dibilang segala kalangan lah karena Martin ini kan dia merepresent kokoh-kokoh di Jakarta. Ya. Ada Mbak Rima juga yang sebagai ibu rumah tangga di sini, Dok, dan saya kalau misalnya saya Jaksel ya? juga udah tahu ya kalau misalnya Anak selatan ya? Iya. Anak selatan. Selatan saya. di mananya, Pak? Tangerang. Jauh ya. Tangerang. Tangsel ya jatuhnya ya? Tangsel, iya. Kayaknya ini kan jadi satu hal yang penting untuk kita ketahui gitu, Dok. Soal vaksin gitu kan. Karena kan kalau misalnya buka di Google aja di internet, kalau misalnya ketik vaksin aja kayak banyak banget beritanya, tapi kita pun juga tidak tahu gitu gimana cara memfilternya, ini mana yang benar atau tidak dan segala macamnya gitu. Nah, kayak vaksin ini, kapan sih nih dok ini? Ini datang ini kapan ke Indonesia gitu? Iya. Jadi memang vaksin COVID ini sudah tiba ya sekitar 1,2 juta dosis ya di Indonesia. Oh, udah ada. Udah nyampe ya. Tapi memang untuk memulai vaksinasi itu kita mesti bersabar dulu karena mesti nunggu kajian dari Badan POM. Kalau nanti Badan POM menyatakan, oh ini vaksinnya aman, ini efektif, baru kita memulai vaksinasi. Jadi segitu hati-hatinya Badan POM, segitu hati-hatinya pemerintah kita
untuk memastikan bahwa vaksin yang dipakai adalah vaksin yang aman dan efektif. Untuk prosesnya kira-kira berapa lama ya, Dok? Kira-kira untuk pengajian itu. Kalau informasi dari Badan POM diperkirakan itu sekitar pekan ke-3 Januari kita udah bisa tahu arti hasilnya apakah vaksin ini mendapatkan approval atau tidak. Gitu. Vaksinnya ini dari mana sih, Dok? Kalau misalnya boleh tahu gitu, karena kan ada berapa ya vaksinnya? Kalau misalnya yang saya tahu sih baru 2 gitu ya. Ada Sinovac sama Pfizer kan ya. Nah, untuk ke Indonesia sendiri apa vaksin tersebut atau ada vaksin yang lain juga? Ya, sebetulnya pemerintah kita sudah menetapkan akan menggunakan beberapa jenis ya atau merek vaksin. Setidaknya ada 6 tuh ya. Dan memang yang datang ini produksi dari Sinovac yang bekerja sama nanti dengan BUMN kita PT Bio Farma. Mbak Rima sendiri ngomongin soal vaksin gitu ya, sebagai kegiatan dengan kegiatan yang Mbak Rima lah di rumah ataupun juga mungkin bersosialisasi, apa yang menurut Mbak Rima yang pengen banget ditanyain gitu? Penasaran banget, vaksin itu sebenarnya aman nggak sih buat ibu menyusui gitu? Oke, bener Karena nih. itu ibu khawatir banget kan. Bener nih, pas banget. Saya juga istri saya, bukan Iya, saya iya, ya. Istrinya kan? Istri saya, bukan Istrinya. saya menyusui nggak. Kalau Istri bapak saya itu juga. kuda laut, Pak. Kan jantannya yang mengandung. Kuda laut. Oh, laki-lakinya ya? Iya. Pengetahuan baru ya. Memang Cameo Project edukasi. Edukasi, kayak iya. gini nih. Baru Ada tahu. diadari. Oke, gimana, Dok? Gimana? Ya, jadi kan jauh sebelum ada vaksin COVID ini kita sudah melakukan imunisasi rutin ya. Itu berjalan udah puluhan tahun dari tahun 50 atau 60 gitu untuk anak-anak kita, untuk kita gitu kan. Oleh karena itu memang vaksin yang digunakan untuk masyarakat itu harus dipastikan dulu keamanan dan efektivitasnya. Makanya nggak sembarangan. Disinilah peran dari Badan POM itu. Oleh karena itu, vaksin apapun ya nanti vaksin COVID atau vaksin yang lainnya di masa mendatang, selama sudah mendapatkan izin dari Badan POM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Ya, dan teman-teman juga harus tahu bahwa membuat vaksin itu kan tidak mudah gitu kan. Jadi ada proses uji klinis ya pada tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu melibatkan ribuan orang. Kenapa mesti ribet gitu? Tadi tujuannya satu, memastikan bahwa vaksin itu aman. Nggak ada tawar-menawar dalam hal keamanan. Yang kedua, memastikan vaksin itu efektif. Jadi kalau udah ada vaksinnya, udah ada izinnya, maka tidak perlu ragu-ragu lagi. Oke. Nah, Dok, berarti kan kalau misalnya tadi kan dokter pun juga mention soal imunisasi gitu ya. Berarti sama seperti itu juga, orang kalau misalnya mau vaksin berarti mesti dicek dulu gitu ya? Ya, sudah menjadi SOP ya. Jadi sebelum seseorang tuh disuntikan vaksin ya, baik anak maupun orang dewasa, itu ada proses screening, memastikan apakah orang tersebut layak divaksinasi pada hari itu. Ditanya misalkan, Anda hari ini sehat nggak? Atau yang kedua, ada sakit tertentu nggak? Sakit gula, sakit jantung ya. Yang ketiga, ada riwayat alergi nggak? Nah, itu sudah menjadi SOP yang sehari-hari kami kerjakan. Jadi nggak perlu masyarakat itu ragu. Iya ya, karena kan kalau misalnya kayak anak kecil pun juga kan pada saat mereka mau imunisasi kan kalau misalnya sakit nggak boleh imunisasi dulu Iya, gitu kan. betul. Karena kan sama aja bohong jadinya. Berarti sama lah ya, kira-kira ya kalau mau vaksin apa aja. Nah, mungkin perwakilan dari orang-orang konglomerat mau tanya. Enggak, jangan. Saya dari Priuk nih. Eh, Pak, kita mau nanya nih, Pak. Dok. Dok. Kita pengen tanya kalau manusia silver mau pakai vaksin gimana, Pak? Dia kan udah nggak pakai baju, nggak pakai masker, apakah dia akan aman dari corona? Ya kalau mau pakai aja dong. Mau pakai vaksin emang kalau misalnya manusia silver, manusia emas manusia jadi-jadian. Ya kalau mau vaksin ya vaksin aja. Maksudnya gini, Pak, kalau misalkan nih kita udah pakai vaksin, apakah kita udah bisa bebas-bebasnya tidak memakai masker, tidak menjaga protokol kesehatan gitu, Pak? Oh. Daya imun tubuh kita udah kuat gitu sama corona gitu. Ya kenapa mesti ke manusia silver dulu? Enggak, manusia silver panutan saya, Pak. Oh, iya. Selama corona dia nggak pernah pakai masker. Jangankan masker, sendal sama baju aja enggak. Nggak kena corona dia, Pak. Aduh. Cuman batuk dikerokin sembuh sama teh anget udah. Gimana nih, Pak? Kita dari jalanan nih kalau kita mah. Jadi gini, upaya pencegahan ya 1, 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya dan lain-lainnya. Itu semuanya penting, tetapi kita harus sadar bahwa setiap metode pencegahan itu punya kekurangannya masing-masing. Tidak ada masker yang 100% efektif misalkan ya. Oleh karena itu, kita berupaya melakukan semua upaya pencegahan yang kita bisa ya, termasuk dengan vaksinasi. Nah, kenapa vaksinasi ini penting?
vaksin itu punya keunggulan sebagai metode pencegahan dibanding yang lainnya, yaitu dia memberikan perlindungan secara spesifik karena dia merangsang pembentukan antibodi. Ini keunggulan vaksin yang tidak dimiliki oleh upaya-upaya pencegahan yang lainnya. Jadi 3M penting, ya, vaksinasi juga penting, kita mesti kerjakan bersama-sama. Ya, jadinya maksimal gitu ya dok ya. Ya. Nah berarti kalau misalnya, lu mau ngomong, lu mau nanya? Iya, mau tanya perwakilan dari Oh iya, ada Kepu ya? Iya. Dari Kepu, iya. Kan Utara, dari Jembatan 5. Nah, Dari Tanjung Duren nih. oke. Saya mau nanya, ini kan banyak pertanyaan juga. Kalau untuk biayanya berapa dok ya? Nah, untuk bisa itu. divaksin gitu loh. Nah, ini kabar baiknya ya, alhamdulillah kita nggak usah mikirin harga ya, pemerintah Republik Indonesia Karena kan kemarin beritanya udah keluar ya dok. ya gratis untuk semua. Udah, jadi nggak usah mikirin Gratis. harga. Oh, biaya ongkos kirim gimana? Nggak ada. Nggak ada dong. Makin Oh iya, tapi bener. Nah berarti dok itu iya. vaksinnya itu kita di rumah atau kita mesti datang ke rumah sakit atau Nah. bagaimana sih? Ya, pemerintah sudah menyiapkan tempat-tempatnya. Jadi ada rumah sakit, ada puskesmas, ada klinik, ada pos imunisasi ya. Jadi kita harus datang ke tempat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk vaksinasi. Oh, oke, tinggal bawa apa gitu ya, KTP atau surat dari kelurahan gitu ya? Iya mungkin. Kalau enggak kan kalau datang doang bisa aja. Tiba-tiba iya, saya mau vaksin nggak bisa kan gitu ya. Ada ini nggak sih dok? Ini step-stepnya gitu dok. Ya, jadi yang pertama kita harus sadari betul, ini kan vaksinnya sebetulnya jumlahnya sedikit gitu kan. Seluruh dunia menghadapi ini karena semua negara itu ingin penduduknya, warganya itu divaksinasi gitu. Jadi distribusinya harus bertahap. Nah, di Indonesia ini pemerintah sudah menetapkan prioritas yang pertama adalah tenaga kesehatan. Seperti saya nih yang sehari-hari menangani pasien COVID secara langsung gitu kan. Kemudian nanti bertahap kepada aparatur negara yang melakukan pelayanan pada publik. Nanti baru pelan-pelan sehingga semua masyarakat luas yang memenuhi syarat itu divaksinasi semuanya. Udah ada estimasinya belum sih dok? Kira-kira sampai seluruh warga Indonesia ini bisa tervaksinasi gitu? Nah, Jadi pemerintah itu mentargetkan total 106 juta penduduk yang divaksinasi. 106. Jadi kalau vaksinasi itu emang nggak perlu semuanya ya, nggak perlu 100% ya, paling tidak tapi sekitar 2/3 orang. Nah ini kalau saya baca informasi terakhir, pemerintah ingin 1 bulan 1 juta orang yang divaksinasi, ya. Dan ya itu bukan tidak mustahil, itu mampu kita kerjakan, bahkan kalau bisa nanti lebih gitu. Tapi kira-kira targetnya seperti itu. Berarti kan kalau misalnya ngomongin 1 bulan 1 juta orang itu kan banyak sekali gitu ya. Berarti mesti kerjasama dong ya dok ya. Karena kalau misalnya rumah sakit aja kan terbatas dong. Iya. Berarti Iya. ada selain rumah sakit bekerja sama dengan siapa aja sih dok? Maksudnya yang bisa dijadikan gitu. Apakah tiba-tiba nanti bakalan ada posko di setiap RT atau bagaimana gitu? Ya, oleh karena itu pemerintah sudah mengantisipasi jauh-jauh hari ya. Satu, kita itu kan sudah punya sistemnya, sudah berjalan. Imunisasi rutin itu dari Aceh sampai Papua itu udah jalan sistemnya. Jadi bukan mulai dari nol lagi. Tapi kemudian pemerintah mempersiapkan, misalkan satu dengan melakukan pendataan. Jadi saya nih misalkan sebagai tenaga kesehatan udah didata nih calon penerima vaksin COVID insya Allah ya. Kemudian yang kedua ada pelatihan. Jadi tenaga kesehatan dikasih pelatihan lagi disebut sebagai vaksinator. Jadi nanti diberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan vaksin COVID. Nah, kira-kira persiapannya seperti itu, dan nanti terutama nanti secara bertahap juga masyarakat luas akan seperti demikian. Nah, ini kan masyarakat itu memang ya hitungannya banyak sekali ya. Tadi kan baru sekitar berapa ya 10% lebih lah ya dari target vaksinasi ya. Kalau misalkan dalam setahun kan 12 juta, kita targetnya 100 juta lebih gitu. Nah, kira-kira selain memang yang pertama kan tenaga kesehatan. Setelah tenaga kesehatan ada prioritaskah? Tadi aparatur negara yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oke, Yang kedua. itu aparatur negara. Ya. Nah, setelah itu untuk masyarakat umum nih, kan gua awam nih, gua bukan aparatur negara. Dibilang petugas kesehatan, paling gua bisa pijat sehat, bisa. Masih bisa. Kan Jadi nggak termasuk. relatif ya, lu pijet iya, tapi sehat kan belum tentu ya. Ya. Kalau menurut testimoni orang-orang sehat. Ya, jadi
untuk orang awam yang tidak termasuk dalam 2 kategori itu, kira-kira prioritasnya gimana ya dok? Ya, memang ini sangat ditentukan juga dengan kecepatan distribusi dan ketersediaan vaksinnya itu sendiri gitu ya. Jadi memang setelah tadi, lalu barulah setelah beberapa kriteria prioritas tadi, barulah masyarakat awam yang diberikan. Nah ini juga mesti diinformasikan bahwa untuk masyarakat awam ataupun semua yang divaksinasi termasuk nakes itu ada beberapa kriteria. 1, berusia 18 sampai 59 tahun. Usia produktif ya berarti ya? Ya. Yang kedua, tidak punya komorbid atau penyakit penyerta. Jadi misalkan yang sakit jantung, yang sakit diabetes berat, sakit ginjal berat itu sementara belum jadi prioritas. Ya. Kemudian yang ketiga, nggak terbukti pernah sakit. Jadi kalau teman-teman yang pernah kena COVID itu dianggap udah punya kekebalan. Jadi diutamakan dulu diberikan kepada orang yang sehat yang belum pernah kena COVID. Iya. Karena kalau misalnya udah pernah kena COVID, berarti kan imun kita itu udah punya antisipasi terhadap itu ya, berarti ya dok ya? Berarti pas diserang COVID berhasil nyerang balik dia jadi aman. Tergantung, lu pakai formasi apa? 4-4-2 kayaknya. 4-4-2 kurang dong. Kurang ya? 4-4-2 emang iya dong. Iya 4-4-2. Kiper gimana? Satunya kan kiper masa nyerang juga. Nggak pernah boleh. Boleh. Bu Rima bagaimana? Kalau untuk anak-anak dok, gimana dok? Wah ini penting. Nah, Oh iya, anak-anak nih. ada range Dimulai dari umur berapa Dulu gitu? kan SD kan ada tetes polio ya? Iya. SD Iya, tuh, iya. apakah nanti akan ada vaksin untuk anak SD gitu Pak? Di sekolah atau Gimana, Pak? gimana? Jadi memang ini emak-emak, ibu-ibu ini pada galau ya, pengen banget anaknya segera divaksinasi gitu kan. Terus juga yang usia 60 yang udah lansia juga pengen banget divaksinasi gitu. Kita paham itu ya. Tapi memang tadi dalam vaksinasi ada unsur kehati-hatian. Jadi saat ini ya penelitiannya itu uji klinisnya baru pada usia 18 sampai 59 tahun. Tetapi sangat tidak menutup kemungkinan dalam beberapa waktu yang akan datang vaksin dapat digunakan pada kelompok anak dan juga pada kelompok lansia. Ya kita sedang menunggu hasil-hasil penelitiannya lebih lanjut. Tapi dok, kita mau nanya nih, menurut sudut pandang dokter sendiri, Waduh. apakah kita sebagai manusia biasa aja dong. Iya Pak. Kita diharuskan pakai vaksin apa kagak dok? Nah, kalau menurut itu. dokter, mohon maaf nih gitu. Jadi gini, tadi saya bilang jenis atau merek vaksin COVID ini kan ada banyak, ada beberapa ya. Dan tadi sudah ada persyaratan. Misalkan WHO menetapkan vaksin COVID itu layak digunakan kalau efektivitasnya minimal 50%. Ini minimal ya. Nah, kemudian oleh karena itu ke depan kita akan menggunakan vaksin-vaksin yang tersedia dulu gitu. Jadi kalau ada satu merek kita pakai itu dulu, nanti secara bertahap kita akan menggunakan merek yang lain. Jadi masing-masing merek atau jenis tadi punya keunggulannya masing-masing. Jadi begitu ada nanti vaksinnya ada ya merek apapun, tapi sudah dapat izin dari Badan POM ya udah kita pakai yang itu aja. Jangan lama-lama nunggu gitu, nanti kita malah kelewatan dan nggak sampai divaksinasi gitu. Itu dari 6 vaksin itu disaring lagi atau memang semuanya dites dan untuk supaya bisa digunakan semuanya dok? Ya dari 6 itu yang akan dibeli ya atau akan diadakan oleh pemerintah untuk kita sebagai masyarakat. Tapi tadi pengadaannya itu bertahap. Iya. Berarti 1,2 itu gabungan dari 6 vaksin itu ya? Untuk 1,2 yang sudah tiba di Indonesia itu satu merek, satu jenis produksi dari Sinovac namanya. Oh, Sinovac. Sinovac. Ya, jadi sebenarnya kan ini banyak banget hoax-hoax yang kita dengar nih. Betul. Ya kan mungkin bisa dimulai dari lu denger hoax apa nih? Kita katanya kalau pakai vaksin dok, kita bakal jadi fuckboy katanya dok. Hoaxnya. Kan boleh. Iya kan hoax. Nggak ada. Kita tahu nih kita. Nggak ada itu. Denger. Iya. Lu baca di mana? Itu Kan namanya juga nggak hoax. baca, ini obrolan dari tetangga. Gak usah dijawab dok kalau itu dok, kayaknya itu nggak mungkin deh. Itu Itu cuma guyonan dok.
tapi kan ada salah satu argumen yang cukup kuat gitu bahwa vaksin adalah bisnis gitu. Nah. Sehingga kan membuat bahwa untuk beberapa orang, ya nggak banyak mungkin gitu ya, beberapa orang berpikir bahwa berarti memang ya udah deh apa nggak usah vaksin aja gitu. Tapi kan memang bertolak belakang dengan logika berpikir kita, sedangkan memang salah satu yang kita butuhkan adalah untuk naikin antibody kan gitu. Nah, dengar hoax itu kan kita juga kayak apa iya gitu atau gimana. Kalau misalnya dari dokter sendiri gimana, Dok? Kita bicara tentang vaksin, kita harus bicara dua hal, secara sains ya dan secara bisnis gitu. Jadi kalau kita dengar berita tentang konspirasi, kita harus jelas. Satu, secara sains. Kita lihat jelas sekali ya penelitian-penelitian yang ada dan bukti-bukti ilmiah yang ada. Contohnya ada satu penyakit yang udah musnah akibat cakupan imunisasi yang tinggi, namanya penyakit variola. Kita nggak pernah lihat. Terus juga penyakit campak, polio itu juga udah tinggal sedikit sekali. Indonesia bahkan udah bebas polio bertahun-tahun. Ini secara sains ini adalah bukti bahwa vaksin memang bekerja ya, bahwa vaksin itu efektif. Tapi bahwa vaksin itu ada harganya, ada biayanya, itu pasti. Karena mengembangkan, meneliti vaksin itu kan tidak mudah dan tidak murah. Nah, tapi tadi, alhamdulillah di Indonesia ini gratis. Jadi pemerintah sudah menghandle supaya kita penduduk ini bisa tervaksinasi. Kalau Kakak Rima gimana? Ada dengar-dengar hoax apa gitu? Mungkin bisa diklarifikasi nih sama dokter tentang Dirga. uji klinisnya sih lebih ke pengen tahu gimana sih sebenarnya udah aman kah atau gimana. Sabar Kak. Iya benar. Sedih. Sedih ya. Tiba-tiba. Tentang keamanan ya. Jadi, Iya, tentang keamanan itu. memang ini wajar kalau masyarakat awam tuh pasti mikirnya pertama vaksin ini aman apa enggak, apalagi banyak banget hoax di media sosial. Iya. Iya, Dari itu. minyak babi katanya. Iya. Hah? Masa Ada, ada itu? Ada yang gitu. Ada itu kayak kalau nggak salah bakmi yang di Mangga Besar, Dok. Kalau itu ngomong memang vaksin. iya. Hah? Kalau Iya. itu memang iya. Ini vaksin, kita ngomongin vaksin. Maaf. Saya suka banget makanya. Iya, ada proses tadi. Ini proses sudah ada uji klinis ya, dan itu bukan cuma Indonesia, itu berbagai negara di dunia ya, untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Itu satu. Yang kedua tadi, Badan POM itu akan ada kajian dulu kok, gitu ya. Jadi tidak akan ada vaksin yang diberikan kepada masyarakat sebelum izin dari Badan POM. Dan Badan POM itu pasti sudah menimbang segala-galanya, termasuk satu soal keamanan, yang kedua soal efektivitas, gitu kan. Dan nanti kita kan bisa lihat sekarang misalkan di banyak negara udah mulai nih vaksinasi. Para kepala negara, kepala pemerintahan, para dokternya, susternya, perawat, semua udah mulai vaksinasi. Tentu maksud saya dokter juga nggak gila, nggak gobloknya kalau misalkan vaksin itu bahaya, ngapain saya mau divaksinasi gitu misalnya. Jadi kita ikuti aja perkembangannya nanti ya. Benar. Iya sih. Nah, tapi seumpama misalkan ada efek samping, Dok. Apakah ada penawarnya, Dok? Setelah pakai vaksin nih. Emang ada. Dok, kita Oh, dua pertanyaan berarti ya. Ada Iya. efek sampingnya nggak kemungkinan. Iya. Kedua, ada Kalau penawar untuk. ada penawar nggak misalkan nih, kan kita nggak tahu, manusia nggak sempurna, Bang. Betul. Iya dong. Iya Nah, betul. Nah, ada efek samping, Dong. Apakah BPOM ada opsi kedua untuk menawar biar sembuh lagi gitu, Dok? Ya kan? Masuk akal. Ya kan? Iya, Ini mah kita dari jalanan aja, Dok. Gitu mah kita mikirnya. Maaf nih, Dok. Kalau tanpa bridging sama POK yang bener gitu. Jadi vaksin sebagai produk medis ya, sebagaimana dengan obat, dengan tindakan operasi itu punya efek samping ya, atau efek simpang. Nah, tapi harus diingat satu, manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada efek sampingnya. Itu satu. Ya. Nah, yang kedua, efek samping ini kita sudah bisa ketahui sejak adanya uji klinis. Makanya penting banget melibatkan segitu banyak orang, ribuan orang di uji klinis. Dan berita baiknya dari seluruh uji klinis dari berbagai merek vaksin COVID di dunia, itu yang efek samping serius, berat sampai mati itu yang meninggal itu tidak ada. Jadi efek samping vaksin itu sebagaimana vaksin lainnya itu mayoritas bersifat ringan. Apa aja itu? Yang pertama, nyeri di bekas suntikan, pegel-pegel merah, wajar ya, itu wajar banget. BCG juga gitu ya, apa? Itu tinggal dikompres aja selesai ya. Yang kedua, vaksin memang dapat menyebabkan demam. Tetapi tidak usah khawatir. Demam pasca vaksinasi itu tanda vaksin itu bekerja. Dan biasanya berlangsung maksimal nggak lebih dari 48 jam. Yang penting kita banyak minum air putih, sama kalau demamnya agak tinggi minum paracetamol gitu. Iya sih. Ya, ya basically kayak kita minum obat sakit kepala aja menyebabkan kantuk. Itu Ngantuk. kan efek samping. Iya. Gitu. Jadi ya
wajar sih sebenarnya. Tapi lo juga kalau misalnya nggak divaksin sudah ada efek samping kan, gatel kan? Gatal kita emang. Emang cowok apa gatel itu? kalau dia memang. Cowok gatal bukan. Tapi kita orang susah imun tubuhnya tinggi lah. Aman lah. Aman dok gitu dok. Asam lambung naik kita turunin sendiri. Nggak usah pakai obat. Ya, jadi, Aman. nah misalkan nih ya, kita sudah divaksin. Nah, Kita sudah divaksin, terus kita boleh melakukan apa aja sih? Apakah memang kita bebas ngelakuin apapun? Ya kayak tadi kan sebenarnya sih. Sudah boleh kembali kerja karena kita tuh pengen banget balik lagi normal seperti dulu kala gitu, kita beraktivitas kerja. Karena kayak gini project-project, aduh seret banget ini dok. Ya ampun, atau sedikit curhat ya, maaf nih dok ya. maaf dok. Gitu. Atau memang harus tetap pakai ini face Face shield, shield. pakai masker? Apakah harus tetap itu kan kita udah divaksin? Iya, saya udah kangen banget ngeludah sembarangan nih dok. Itu kalau nggak divaksin juga memang nggak boleh. Nggak boleh ya? Boleh. Itu Kurang ajar, Dok. gimana nih, dok? Itu impian kita semua ya untuk hidup kembali normal itu ya, impian Ya. semua. Nah, tapi kita mesti tahu juga bahwa ini kan vaksinasi ini bertahap gitu, nggak bisa sekaligus satu Indonesia tuh divaksinasi semua gitu. Kalau satu Indonesia divaksinasi semua sekaligus, kita bisa buka masker semuanya nih gitu. Tapi kan ini tidak. Jadi karena tadi bertahap itu ya, kemudian kita juga tahu bahwa ternyata tidak semua orang bisa divaksinasi. Tadi anak-anak belum bisa, lansia belum bisa gitu kan. Sehingga memang walaupun nanti sudah divaksinasi, untuk beberapa waktu kita harus tetap 3M. Kita harus tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Tetapi pada level individu setidaknya pada kita pribadi, insya Allah kita sudah terproteksi dari penyakit COVID-19 ini, terutama yang COVID yang berat. Masih ya. Berarti menurut dokter vaksin itu bisa menyelesaikan corona ini, dok? Vaksin itu merupakan instrumen penting banget dalam pengendalian pandemi. Karena tadi, dia punya keunggulan memberikan proteksi perlindungan yang sifatnya spesifik. Itu satu ya. Yang kedua, tadi kita tahu ada kendala nih, kendala produksi, kendala distribusi yang bertahap ya. Jadi memang vaksin tidak bisa serta-merta menyelesaikan pandemi, butuh waktu, butuh proses. Tetapi keberadaannya amat sangat penting. Oke. Karena kan kalau misalnya dilihat gitu ya, ini menurut saya dok ya, kita bisa melihat Indonesia kurvanya menurun itu pada saat masyarakat Indonesia 70% punya imunitas yang baik, ya nggak sih dok? Ya, itu yang disebut dengan herd immunity tadi ya. Jadi kalau 2/3 penduduk ya populasi divaksinasi, maka akan terjadi kekebalan kelompok. Itu yang tadi disebut 60-70%. Nah, mencapai 60-70% itu yang butuh waktu, butuh proses. Kapan kabar baik ini dimulai sih dok? Maksudnya penyuntikan pertama, karena saya pengen lihat itu di Instastory siapa itu. Nah, iya. Ya kan itu yang mungkin yang tadi bener gak sih dimulainya minggu ketiga bulan Januari itu sudah dimulai? Itu siapa-siapa aja tuh dok? Pak Jokowi pertama katanya. Kalau informasi dari Badan POM terakhir menyebutkan perkiraan hasil kajiannya itu diumumkan pada pekan ketiga Januari. Oh, Kemudian insya Allah kalau semuanya lancar, mungkin akhir Januari atau awal Februari kita sudah mulai divaksinasi. Dan kemarin ada pernyataan tegas dari Presiden ya bahwa beliau akan menjadi orang atau contoh vaksinasi ya. Ini penting untuk menunjukkan kepada rakyat, kepada kita bahwa vaksin itu aman. Kalau nggak aman, masa ya Presiden boleh atau mau disuntikin gitu ya? Betul. Oke. Itu habis pakai vaksin terus diumumkan gitu, dok? Seluruh Indonesia. Iya dong. Ya, sebenarnya. iya dong. Masa bohong Iya. sembunyi-sembunyi? Karena kan memang tujuannya, objektifnya adalah untuk naikin rasa trust dari masyarakat Iya. itu sendiri kan dok ya. Dan ini dikerjakan juga di negara-negara lain ya, di Amerika, kemudian di Kanada ya, itu semua juga kepala negara, kepala pemerintah memberikan contoh bahwa saya juga udah divaksinasi. Hebat. Waduh. Nah ini pertanyaan untuk kita semua nih yang di sini nih dok sebenarnya. Ini jadi kepikiran kalau misalkan sudah terbukti bagus, BPOM lolos, sudah klinisnya semua oke, tidak ada yang nggak lolos lah intinya. Dan Pak Jokowi sudah divaksin. Sudah vaksin. Nah, hitungan dari angka 0 sampai 10 berapa maunya divaksin? Saya sih Angkanya. pasrah ya kalau saya mah udah.
Berapa? 10 saya mah. 10, pasti langsung ngantuk Iya pertama? langsung. Oke. Langsung saya swipe up juga nanti dok. Kalau mau ini. Kenapa swipe up? Sorry, Nggak ada Kalau dong. mau dulu guys gitu. Enggak, aku nggak di endorse ya gitu. Oh berarti 100% mau ya? Karena vaksin ini gratis berarti ibaratnya kita di endorse sama APBN ya berarti ya dok ya. Kita dibiayain APBN kita. Betul dong. Betul. Kalau lu? Cinta banget dong. Kalau gua Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah nih ya. Sebenarnya Iya, ini iya, cuma iya. pandangan aja. Gue sih Kalau pasrah ya. kalau gue tergantung dari pendistribusiannya bagaimana sih. Maksudnya kalau misalnya gue mesti datang ke rumah sakit yang rame banget juga gitu, kayaknya mendingan ntar dulu gitu kan. Oke, berarti lebih ke faktor di luar vaksin itu sendiri Iya, ya sebenarnya. iya. Kalau misalkan vaksinnya drive thru, Iya itu dia, drive thru pun juga kan pasti kan ada berapa, kecuali kalau misalnya dari mobil gitu langsung mobil. gitu ya. Di mobil Nah, ya. itu iya. menarik sih. Itu pasti gue mau. Kayak gue pun juga sekarang kan kalau misalnya mau PCR ataupun juga mau Iya. rapid, gue drive thru karena jauh lebih aman. Ya udah gue aja gitu kan ya. di Kalau dalam ada mobil ya, itu. mungkin itu di tahun 2025 kali. enggak. Ah wow, udah selesai pilpres juga Jangan dong. dong. Kali. 2021. Ah. 2021. 2021 Akhir ya. masih lama juga. Nah kalau kakak Rima gimana? Dari mana? Kayaknya 15 deh kalau gue. Wah 15. Berarti tunggu 15 berarti ya. Udah Soalnya- 1 sama setengah lagi vaksinnya. Enggak, maksudnya Kurang ya satu ya? karena Iya, punya anak kecil dan punya orang tua yang udah ini kan kayak penting banget vaksin Iya sih. gitu. Oh, iya, satu iya, buat iya. ibunya, setengah buat anaknya. Iya betul. Pasti Betul, itu betul, pasti. Itu ya, Bu Rima ya. Nggak bisa ya cara nularin vaksin setelah kita divaksin ke nularin ke orang lain nggak bisa ya dok ya, memang mesti disuntik mau nggak mau ya. Atau enggak stengki-stengki gitu dok. Nggak bisa dong. Ya, kita berharap bahwa vaksin itu bisa mencegah penularan gitu ya, tapi kita masih nunggu hasil uji klinisnya. Tapi setidak-tidaknya vaksin ini melindungi kita dari COVID berat gitu. Itu poin kita. Iya sih, benar-benar. Karena memang itu yang paling ditakutin banyak orang juga gitu kan ya. Tapi gue ngelihatnya sih sekarang ya seneng banget gue sekarang tuh semakin kesini setelah kita ngelewatin berapa bulan ya ini? Ini 8 bulan kali ya. Iya masuk Bulan 10 ke-9 bulan kali ya dok ya. Dari Maret kan? Maret. Ya kan dari Bulan bulan ke-9 Maret. berarti? Dari bulan Maret stigma pun juga udah berubah. Iya. Dari yang negatif, dari yang aib gitu ya. Sekarang pun juga orang semakin positif lah gitu terhadap teman-teman yang mengidap COVID gitu. Betul. Terus rumah sakit pun juga nggak terlihat begitu menyeramkan kayak Awal-awal. awal-awal gitu Yang kan. ditolak, yang ini. Jadi makanya itu juga keputusan itu juga yang gue ambil karena itu yang gue tonton atau itu yang gue lihat hampir setiap hari. Jadi gue yang kayak wah gue kalau misalnya ngeliatin kayak gini terus imun rendah sih gue. Benar. Iya. Iya kan, sedangkan kita memang mesti menjaga gitu. Tapi ya ini kabar baik sih, kabar baik yang kita terima hari ini gitu ya. Amin. Untuk vaksin yang semakin Iya. dekat bisa sampai di keluarga kita masing-masing gitu. Betul. Kira-kira dari Marima, dari lu ada yang mau ditanya lagi nggak? Kayaknya sih cukup ya. Cukup ya? Cukup jelas Iya. banget. So far sih udah sih, nanti saya DM-an sama dokter Dirga. Respect sih. Iya betul. Siapa tahu bisa kali gitu Iya. kan ya kirim-kirim vaksin. Nggak bisa dong. Nggak bisa Kan ya? udah ada Nggak urutannya bisa ya? nanti yang Nggak kayak akan- rapid mandiri ya itu? Enggak, ya? enggak. Enggak ya? Terima kasih dokter Dirga Terima ya. kasih. Buat Thank you, pengabdiannya Dok. untuk Indonesia tercinta. Terima kasih banyak dok. Sampai ketemu lagi, kita sehat-sehat terus ya. Oke, itu tadi mungkin cukup singkat gitu ya Iya. ngobrol-ngobrol sama dokter Dirga, tapi gua Padat rasa banget ya, cukup- informatif banget. cukup menjawab semua pertanyaan Iya. gua sih gitu. Iya. At least kita di sini udah cukup terjawab. Mungkin Iya, kalau ada iya. yang mau tanya-tanya lagi bisa tanya di kolom komen. Betul, Iya. betul. Atau mungkin mau DM Mbak Rima juga boleh. Bisa. Mau nanya. Banyak. Ya. Ntar. Ada IG-nya nanti ada. Langsung. Bukan Nggak ada dong. Ada IG, TikTok, mungkin ada akun TikTok mungkin. TikToknya Mbak Rima, nggak ada ya? Oke. Nah, juga kalau misalkan dari tadi ini ya, mungkin kita ada harapan-harapan tertentu ya. Kalau dari gue, harapan gue adalah ya memang hasil BPOM itu ya cepat terrealisasi dan gue bisa dapetin vaksinnya sih. Benar. Ya. Itu satu sih. Kalau lu, harapan lu apa? Kalau gue sih benar-benar gratis gitu ya, maksudnya bukan cuma sekarang Ya sih. itu yang tadi gua tanya. Bener-bener juga gratis kan, ya, maksudnya itu ya betul. Bukan Maksudnya, cuma per batch iya, doang. kan ada beberapa yang kayak ini admin nih gini-gini gitu tuh, ada tuh yang gitu-gitu. Oh, Kalau iya. kita ini lapangannya gitu. Ini benar-benar dikawal Pak, benar-benar biar semuanya gratis. Ya gratis dan tidak ada bintang di bawah ya. Nah, Ya, ada Terms tuh. and condition Bener. apply Syarat itu dan jangan. ketentuan berlaku. Kalau 2.000 doang buat parkir kita ikhlas Pak. Tapi kalau untuk portofolio, untuk fotokopi 30.000, wah kurang Pak. Nanti Lu dulu kok kenapa Pak. kurang?
Iya pasti ada orang gitu tuh. Tolong dikawal Pak, sebagai rakyat. Kayak kan pangeran kemiskinan. Oh Kita iya. harus mewakili. Tapi sama kan lu saya. OTW kaya. Iya yang udah OTW berhasil kaya. keluar. Harusnya harga udah nggak masalah dong. Yang penting murah ya. Iya benar. Justru karena OTW kaya saya pengen dapat vaksin itu Pak, biar bisa hidup lebih lama gitu. Iya betul. Kalau misalnya dari Mbak Rima, Kurang lebih sama sih antara dua ini, dia udah terjawab semua ya. Oh template ya Mbak Rima ya? Iya, template. yang penting aman iya. buat Betul. kita semua kayak gitu. iya aja sih aman. Ya itu sih udah aman, terus habis itu cepet ya. Benar. Itu Iya. yang kita semua pengen coba gitu kan. Maksudnya Iya, pengen, benar. pengen dapatkan gitu ya. Thank you. Terima kasih sekali lagi Iya, ya Mbak thank Rima ya. you Thank you semuanya. guys for watching. Sampai Yes. ketemu lagi di PV selanjutnya. Mantap. Oke. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Have a nice day.